Halo teman-teman mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rita Arisandi, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kenalkan, saya Gisela Putri Natania dan saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua membahas satu hal yang paling dekat dengan kehidupan kita, khususnya sebagai Gen Z yang aktif di media sosial. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya sedikit kepada teman-teman sekalian. Pernah nggak sih kalian itu merasa harus ikut suatu tren hanya karena takut masa tertinggal? Padahal sebenarnya kalian nggak terlalu suka dengan tren tersebut. Atau mungkin kalian pernah nggak sih merasa tertinggal ketika kalian melihat teman kalian lebih sukses, lebih bahagia, atau mungkin lebih update di media sosial? Kalau kalian pernah merasakan hal seperti ini, berarti kita sedang menghadapi hal yang sama, yaitu FOMO atau yang bisa lebih dikenal sebagai Fear of Missing Out. Teman-teman sekalian, FOMO bukan hanya menjadi satu istilah keren di media sosial, tetapi FOMO merupakan satu kondisi psikologis seseorang di mana ia takut untuk merasa tertinggal, sehingga ia terus terdorong untuk selalu melakukan apa yang orang lain lakukan, meskipun itu tidak selalu sesuai dengan dirinya. Berdasarkan data dari laporan Financial Fitness Index 2024 oleh OCBC, sekitar 80% anak muda di Indonesia menghabiskan uangnya untuk mengikuti gaya hidup sesuai dengan lingkungan sosial mereka. Itu artinya sebenarnya kita tidak merasa benar-benar butuh, tetapi kita merasa harus punya agar kita tidak tertinggal. Selain itu, riset lain juga menunjukkan bahwa FOMO berdampak pada penurunan produktivitas, meningkatnya kecemasan, dan kelelahan mental akibat membandingkan diri dengan orang lain. Ini jelas bukan masalah yang sepele, karena ini sudah menyentuh kesehatan mental kita. Sekarang coba kita jujur sama diri kita sendiri. Berapa kali sih kita berpikir untuk membuka media sosial yang awalnya sebentar, tapi malah berakhir berjam-jam, hanya karena kita melihat highlight kehidupan orang lain di Instagram. Padahal, yang sebenarnya kita lihat itu bukanlah suatu realita yang utuh, melainkan itu berupa potongan kehidupan yang terbaik versi mereka. Hingga pada akhirnya, kita merasa membandingkan diri, memaksakan diri, bahkan kehilangan jati diri untuk mengikuti validasi semu. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi kita sendiri juga harus punya kesadaran dan kendali atas diri sendiri. Kita harus bisa membedakan mana tren yang memang bernilai dan mana tren yang hanya membuat kita lelah. FOMO sebenarnya tidak hanya selalu bersifat buruk. Ada juga FOMO yang berkualitas. Misalnya, ketika kita termotivasi untuk belajar hal baru, berkembang, atau mencoba peluang yang positif. Lalu, bagaimana caranya kita bisa keluar dari jeratan FOMO? Tentu ada beberapa langkah sederhana yang sebenarnya memiliki dampak besar bagi kehidupan kita. Yang pertama, dengan membatasi penggunaan media sosial. Kita tidak perlu berhenti total untuk menggunakan media sosial, tetapi kita hanya cukup mengontrol waktu penggunaan media sosial. Yang kedua, fokuslah pada value diri sendiri. Kita harus bisa merefleksikan diri kita apa yang sebenarnya benar-benar penting di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa tidak semua tren harus diikuti. Ingat, kita harus punya prinsip bahwa tidak mengikuti tren bukan berarti kita tertinggal. Justru itu merupakan tanda bahwa kita punya arah yang jelas. Yang terakhir, kita harus membangun self-awareness. Belajarlah untuk mengenali diri sendiri supaya kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Penelitian juga menyarankan bahwa melakukan detox sosial media itu dapat membantu mengurangi FOMO serta meningkatkan kesejahteraan mental. Mulai hari ini, cobalah untuk tidak lagi hidup berdasarkan apa yang sedang viral, melainkan hiduplah berdasarkan apa yang benar-benar bernilai bagi diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa cepat kita mengikuti tren, tetapi seberapa sadar kita menjalani hidup kita sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Saya berharap setelah ini kita semua bisa menjadi lebih jujur kepada diri sendiri dan tidak lagi hidup atas tekanan sosial, melainkan kita hidup atas pilihan yang benar-benar kita yakini. Saya, Gisela Putri Natania, pamit untuk diri.
Selamat siang, dan semoga kita semua bisa menjadi generasi muda yang lebih sadar dan berani untuk menentukan arah jalan sendiri tanpa harus ikut-ikutan.